Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pivot table. Tapi sebelumnya mungkin ada dari teman-teman yang masih bingung ya, apa sih pivot table itu dan apa kegunaan pivot table itu dan bagaimana cara membuat pivot table. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang pivot table. Dan sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami, Transla 2. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Rizkina IC. Saya dari kelas D4 Transportasi Laut Polbit. NIT saya 0820022204. Saya adalah Taruni dari Politeknik Pelayaran Surabaya. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kita. Di sini tampak ya teman-teman, ini tabel banyak sekali data, beribu-ribu data, berpuluh-puluh ribu data. Di sini ada 50.000 data ya teman-teman. Ini data penjualan barang dari berbagai tipe, entah itu daging, atau sereal, atau kosmetik, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Dan di sini banyak sekali data yang sudah diurutkan, sudah dibedakan mulai dari wilayahnya. Ini ada Asia, ada Australia, ada Amerika, Eropa, North Amerika, Sub-Sahara Afrika. Dan untuk negaranya teman-teman, ini sudah ada semua ya, Indonesia juga ada, mulai dari abjad A sampai abjad Z itu ada semua ya teman-teman. Amerika apalagi itu selalu ada ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut lagi, di sini ada item type. Ini jenis barangnya. Jenis barangnya ini dibedakan banyak sekali teman-teman. Ada baby food, makanan bayi, ada sereal, ada baju, kosmetik, terus fruit, buah-buahan, ada meat, daging, terus snack, terus sayur-sayuran. Lalu kita beralih lagi ke sebelahnya. Ini ada sales channel. Sales channel ini cara perdagangan ya teman-teman, maksudnya metode pemasarannya itu entah offline ataupun online. Nah, lalu kita berlanjut lagi, ada order prioritas, lalu di sebelahnya ada order date, di sebelahnya juga ada bulan, lalu di sebelahnya ada tahun, dan seterusnya. Ada juga unit cost, unit price, unit sold, dan lain sebagainya. Lalu teman-teman, sebelum kita membuat pivot table ya, izinkan saya untuk menjelaskan dan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana sih bentuk atau bagaimana sih tampilan pivot table itu. Nah, ini saya sudah menyediakan. Ini ada tampilan pivot table. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah pivot table yang sudah jadi, yang sudah dibuat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Di sini untuk tabel yang pertama itu ada pivot table yang diurutkan berdasarkan sum of unit sold. Jadi berdasarkan jumlah unit yang terjual gitu ya teman-teman. Jumlah unit yang terjual per bulan. Ini ada bulan Januari yang terjual sekitar 22.123.122 rupiah, dan ada bulan Februari sekitar 20.647.435 rupiah, dan Maret 21.465.413 rupiah. Dan yang berikutnya April sampai Desember. Teman-teman bisa lihat sendiri ini ya angka-angkanya. Lalu kita beralih lagi ke tabel yang berikutnya. Nah, ini adalah pivot table yang mengelompokkan tentang sum of unit price. Jadi yang tadi itu jumlah unit yang terjual ya teman-teman, dan ini unit, harga unitnya mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk bulan Januari sendiri berjumlah 100
15.931.051 rupiah, dan bulan Februari 111.698.770 rupiah. Lalu kita lanjut lagi untuk selanjutnya, ini mengelompokkan tentang yang tadi ya teman-teman, yang kita sebutkan tadi, itu prioritas order yang CHLM itu, dan juga sum of units sold, unit yang terjual seperti yang di atas, tabel yang di atas tadi. Lalu ada juga, nah ini ya teman-teman, ini pivot table yang mengelompokkan berdasarkan benua Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America, Sub-Saharan Afrika, dan sum of units sold, dan unit yang terjual. Jadi di Asia ini unit yang terjual itu sebesar 36.781.426. Lalu ada juga ini selanjutnya pivot table yang mengelompokkan tentang jenis barangnya. Kita bisa lihat sendiri di sini ya teman-teman, ada baby food, makanan bayi, ada sereal, ada baju, ada kosmetik, terus buah-buahan juga ada, daging, snack, terus buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Dan juga sum of units sold, ini barang yang terjual. Jadi baby food, makanan bayi itu yang terjual itu sebesar 20.289.856. Lalu yang terakhir ada berdasarkan sum of total profit, yaitu keuntungan teman-teman. Jadi keuntungan per bulannya itu sekitar segini. Jika bulan Januari keuntungannya sekitar 171.373.795.235 seperti itu. Bisa dilihat juga ya teman-teman, ini mulai dari Januari sampai Desember, sum of total profitnya segini, dan totalnya sekitar 1 triliunan lebih ya teman-teman. Nah, sudah. Lalu teman-teman, saya akan memberitahu bahwa pivot table ini sangat unik ya teman-teman. Jadi bukan hanya tentang tabel ini, tapi kalian juga bisa mendesain pivot table sedemikian rupa agar lebih menarik, lebih efisien, lebih unik, lebih kreatif, dan agar lebih mudah untuk dilihat ataupun dinikmati seperti itu. Nah, ini saya akan menunjukkan tentang pivot table yang sudah diedit sedemikian rupa sehingga menjadi seperti ini. Di sini juga sudah tersedia teman-teman dan sangat lengkap tentang total unit sold-nya berapa, total unit price per bulannya berapa, dan juga di sini bisa dilihat ya teman-teman, ini ada jenis barang yang terjual seperti obat-obatan, lalu buah-buahan juga ada, sayur-sayuran juga ada. Di sini kita juga bisa melihat ya teman-teman gambar benua. Wow, sangat bagus sekali ya teman-teman, sangat mudah dipahami kalau seperti ini. Kalau ada gambarnya sangat mudah dipahami. Di sini juga ada benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, semua ada di sini, dan juga ada datanya, dan ini juga ada total unit sold-nya berapa untuk Sub-Saharan Afrika berapa, sudah ada grafiknya, Europe berapa, dan Asia berapa, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuat pivot table dengan desain yang seperti ini, dikarenakan waktunya juga sangat mepet, jadi saya akan menjelaskan pivot table yang secara sederhana saja ya teman-teman, seperti tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita akan mulai membuat pivot table-nya. Untuk membuat pivot table-nya sangat mudah ya teman-teman. Jadi kita kembali ke database ini, lalu kita blok semua
data ini ya teman-teman, yang 50.000 lebih data itu kita blok semua. Itu kita blok ya teman-teman. Jadi kita blok cukup dengan Ctrl A saja. Nah, lalu sudah otomatis ya teman-teman, sudah mencakup semua. Sekian banyaknya data ini itu sudah diblok, sudah mencakup jika kita menekan Ctrl A. Nah, langsung saja teman-teman, sangat mudah sekali ya teman-teman untuk membuat pivot table ini. Kita beralih ke insert dan kita klik yang pivot table, lalu kita klik yang new worksheet, lalu kita tekan OK. Nah, dan muncul tampilan sheet yang baru ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa bebas memilih ini mengelompokkan jenis ataupun tentang benua, ataupun jenis barangnya, ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan, saya akan mengelompokkan tentang item type yang seperti daging, sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu ya teman-teman. Ini mudah saja, ini kita tarik, kita geser ke row label ini. Nah, sudah terlihat kan teman-teman, langsung otomatis, dan kita beralih ke value. Value-nya ini kita ambil yang unit sold, unit yang terjual ya teman-teman. Kita caranya mudah seperti yang tadi, kita tarik ke bawah lalu kita letakkan di value. Nah, seperti itu. Kita centang di verlain update dan update. Nah, ini kita kembangkan lagi biar lebih jelas ya teman-teman. Nah, ini sudah ada datanya, tapi ini angka-angka yang mentah ya teman-teman. Jadi kita masih belum bisa membacanya. Sebelum kita edit lagi, maka kita blok dulu semuanya seperti ini. Lalu kita beralih ke general, kita pencet yang more number format, lalu klik yang number dan ini dicentang di OK. Nah, sudah jadi. Ini sudah bisa dibaca ya teman-teman. Jadi untuk yang baby food atau makanan bayi itu sum of unit sold-nya sekitar 20.299.856. Dan untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan atau ingin membuat lagi pivot table, itu caranya mudah sekali teman-teman, dan kita ikutin cara saya yang tadi, seperti kita masuk ke database lagi, kita blok lagi ya teman-teman, seperti yang tadi, Ctrl A. Nah, sudah bisa keblok semuanya. Data 51.000 ini diblok dengan Ctrl A. Jika kalian manual ngebloknya itu akan sulit ya teman-teman, dan akan sangat lama. Jadi mending pakai Ctrl A saja. Nah, lalu ini sudah diblok, kita masuk ke insert lagi. Kita klik pivot table-nya. Nah, ini kita klik exciting worksheet karena kita sudah memiliki sheet-nya, kita tidak usah membuat sheet baru. Kita klik sheet 4. Nah, seperti itu, sheet 4 kita klik. Nah, oke. Mudah kan teman-teman? Nah, ini kita juga bisa mengikuti cara saya yang tadi. Sekarang saya akan mengelompokkan berdasarkan region atau wilayahnya atau benuanya. Jadi kita tarik ke row label, lalu yang selanjutnya kita mau total profit. Nah, total profit kita tarik juga ke value. Udah teman-teman, kita centang lalu update. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Ini sudah jadi data benua Asia, Australia, Europe, North America, Sub-Saharan Afrika, dan tiap-tiap benuanya itu berapa sum of total profitnya ini sudah tersedia. Tapi teman-teman, ini masih berbentuk rumus, jadi harus kita sederhanakan lagi